Krishna bilang bahwa kita harus melawan kejahatan bukan gara-gara kita rebutan tahta, tapi kejahatan itu kalau dibiarkan dia akan merusak tatanan kebajikan. Jadi kalaupun dalam perang ini kita membunuh orang-orang terkasih, yang kita bunuh hanya jasadnya. Jiwanya tidak bisa dibunuh. Lagi pula, pembalasan perang dan lain sebagainya bisa buruk, tetapi bisa juga menjadi penebus karma pala. Ini bukan hanya terkait kekuasaan, bukan hanya terkait dengan ego. Di mana-mana akan terjadi perang antara kebaikan dan keburukan. Itu hukum alam. Kalaupun kita tidak memerangi kejahatan, akan ada orang lain yang akan memeranginya. Dan bagaimanapun perang itu belum tentu jahat. Sekali lagi, perang itu belum tentu jahat. Kematian belum tentu buruk. Cacat belum tentu buruk, dan lain sebagainya. Ada variabel-variabel lain yang melingkupi itu. Makanya kemudian Krishna melengkapi pernyataannya dalam Bhagavad Gita itu, saya lupa pada bab berapanya, ada sebuah prinsip hidup. Kalau kamu mau hidup damai, kamu harus berikan kedamaian kepada orang lain. Kalau kamu tidak mau sakit, kamu jangan sakiti orang lain. Itu adalah prinsip dari kebenaran. Jadi ketika Duryodhana misal melakukan kejahatan, kecurangan, maka pasti akan ada yang melawannya. Kalau kita sekarang mundur, ada pihak lain yang melawannya. Atau kalau tidak ada pihak yang lain yang melawannya yang cukup kuat, maka kejahatan itu akan menguasai dunia. Dan itu bukan hanya terkait dengan tahta dan ego. Kemudian poin berikutnya, kebenaran dan kesalahan itu juga terkait dengan karma pala, terkait dengan sebab akibat. Dan sebab akibat ini adalah mutlak. Jadi Baraya begini, salah satu yang paling saya suka dari Mahabharata adalah bahwa dia selalu menceritakan latar belakang dari karakter jahat seseorang. Misal, Duryodhana itu jahat. Iya, jahat. Kenapa dia jahat? Karena dia dimanjakan oleh orang tuanya yang iri hati. Orang tuanya, Destarata, itu adalah seorang yang kuat, hebat. Dia pewaris tahta yang sah. Tetapi dia buta. Dia tidak bisa melihat. Karena itu, maka tahta harus diserahkan kepada adiknya. Kekecewaan yang mendalam Destarata kepada adiknya itu membuahkan iri dengki kepada keturunannya. Maka Destarata itu berusaha untuk punya anak sehebat mungkin, sekuat mungkin, setidak terkalahkan mungkin. Dan akhirnya dia mendidik Duryodhana. Duryodhana menjadi jahat adalah karena kebencian dari ayahnya. Kenapa ayahnya sampai punya kebencian seperti itu? Karena dia buta. Jadi wajar kalau orang ini jahat, itu latar belakangnya sangat wajar. Lagian, Duryodhana kenapa jahat? Karena dia dihasut oleh Sakuni, misalkan Sangkuni, pamannya. Kenapa Sangkuni menghasut?